Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2142. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Organisasi Naga Hitam di depannya hanyalah tiruan klon saja yang berisi jejak asal-usul Kaisar Dewa. Tapi kekuatan yang meledak terlalu menakutkan. Jika nenek moyang organisasi Naga Hitam yang datang sendiri, saya pasti akan terluka jika saya berani menahan pukulan itu secara langsung, kata Kincen. Dia menghela napas. Namun saya masih terlalu lemah. Kincen menghela napas di dalam hatinya. Sementara saat ini, nenek moyang organisasi Naga Hitam di seberangnya benar-benar menjadi bingung. Apa? Orang ini benar-benar menahan pukulanku dengan tubuhnya? Kata nenek moyang organisasi Naga Hitam, dia benar-benar sangat terkejut. Seperti sebelumnya, dia seolah-olah sedang melihat hantu karena ini sepenuhnya berada di luar pengetahuannya. Seorang Kaisar Agung tidak hanya dapat menahan serangannya, akan tetapi juga menghancurkan beberapa helai rambutnya saja. Tubuh fisik Kaisar Agung diubah dari Dao Agung Laut Semesta, perpaduan evolusi Dao macam apa yang dimiliki tubuh anak ini. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan pertahanan seperti itu? Kata nenek moyang organisasi Naga Hitam. Dia diam-diam menjadi ketakutan dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan ketakutan. Fakta bahwa Kincen memiliki kekuatan pertahanan yang begitu menakutkan, sementara ranahnya hanya berada di ranah Kaisar Agung. Berarti kemungkinan besar ada praktisi kuno yang sangat besar di belakangnya yang mungkin dia merupakan generasi kedua. Dengan jejak kesungguhan melewati kedalaman mata nenek moyang organisasi Naga Hitam. Namun segera matanya kembali menjadi tegas, menunjukkan sedikit rasa dingin. Lalu bagaimana dengan generasi kedua? Dirinya adalah leluhur Kaisar Dewa, seorang raksasa tertinggi. Kincen di depannya begitu sombong dan mendominasi. Dia memprovokasi Kaisar Dewa hanya dengan ranah Kaisar Agung. Kekuatan di belakangnya tidak bisa berkata apa-apa. Terlebih lagi, nenek moyang organisasi Naga Hitam memandang Kincen dengan sedikit berapi-api. Karena anak ini berada di ranah Kaisar Agung, tapi tubuh fisiknya sangatlah kuat. Jika dia bisa mendapatkan rahasianya, maka memikirkan hal ini, nenek moyang organisasi Naga Hitam langsung menjadi antusias. Bagaimanapun dia bukan dari keluarga kuno di alam semesta seperti klan Komodo, yang paling tidak dia miliki sekarang adalah rahasia dan kekuatan magis yang diwarisi dari zaman kuno. Jika dia mendapatkannya, masa depannya tidak akan terbatas. Malam yang gelap datang. Metode bintang meteor. Nenek moyang organisasi Naga Hitam tiba-tiba melayang di langit dan di matanya bintang-bintang gelap muncul satu demi satu. Bintang-bintang gelap ini dipenuhi dengan kematian dan kehancuran. Masing-masing mengalir dengan kekuatan mengerikan dari tingkat Kaisar Dewa, yang mana itu muncul di langit yang luas dalam sekejap berdengung. Aura jalan yang tak terlihat turun dan seluruh dunia kota Naniwan tiba-tiba berubah menjadi kegelapan, seolah-olah memasuki lautan bintang mati tanpa cahaya sama sekali. Itu mata Kincen menyipit. Serangan jiwa tingkat Kaisar Dewa. Ledakan. Kincen merasa segala sesuatu di depannya telah menghilang. Yang bisa dia lihat itu adalah dunia. Itu hanyalah bintang-bintang hitam yang menjulang tinggi, tak berujung. Bintang-bintang ini sangat besar dan bobrok dan masing-masing membawa aura kehancuran yang mematikan. Lebih dari 10 kali lebih menakutkan daripada serangan jiwa sebelumnya dari Sage Agung Siu. Kincen, suatu kehormatan bagimu untuk mati di bawah teknik rahasia jiwaku. Suara nenek moyang organisasi Naga Hitam terdengar keras, dan dengan serangan jiwa yang aneh, suara itu tiba seketika. Sebagai praktisi teratas tingkat Kaisar Dewa, nenek moyang organisasi Naga Hitam terus-menerus melemahkan jiwa dan kemauannya dalam jangka waktu yang lama, dan itu telah mencapai titik yang sangat menakutkan.
Ketika mengetahui bahwa kekuatan fisik Qin sangat menakutkan, dirinya pun segera mulai mengubah metode serangannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan tubuh Qin yang sangat menakutkan. Bagaimanapun Qin memiliki kekuatan magis dan rahasia tubuh yang unik. Akan tetapi dia yakin jiwanya harus melalui kesulitan dan pertumbuhan yang tak terhitung jumlahnya sebelum dia secara bertahap bisa menjadi lebih kuat dalam hal jiwa. Saya tidak percaya jiwanya dan kemauannya bisa disamakan dengan kekuatan menakutkan Kaisar Dewa saya, kata nenek moyang organisasi naga hitam. Dia pun segera menggunakan kekuatan magisnya dan bintang-bintang gelap itu seperti meteor yang jatuh dalam sekejap itu menabrak jiwa dan kemauan Qin dan itu langsung memasuki lautan jiwa Qin. Apa? Begitu dia memasuki lautan jiwa Qin, ekspresi nenek moyang organisasi naga hitam tiba-tiba menjadi bingung karena apa yang muncul di hadapannya itu adalah lautan jiwa yang tak terbatas dan hampir tak bisa dilihat ujungnya. Lautan jiwa ini terus-menerus melonjak. Kekuatan jiwa, keadaan dengan tekanan jiwa yang menakutkan, memberikan nenek moyang organisasi naga hitam rasanya seperti manusia yang memasuki lautan yang sangat luas. Aura yang tak terbatas itu membuat dirinya menderita fobia laut. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana seorang kaisar agung yang kecil bisa memiliki lautan jiwa yang begitu luas? Kata nenek moyang organisasi naga hitam, dia sangat tercengang. Pada saat ini dia tergantung di atas lautan jiwa Qin seperti seekor gajah yang terbang di langit. Di atas laut saya pikir saya sudah besar, tapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya hampir tidak bisa disebutkan sama sekali. Tidak mungkin, meskipun lautan jiwa di bawah sangat besar, itu pasti hanya ilusi. Ya, benar, itu hanyalah pemandangan ilusi saja. Aku yakin itu, kata nenek moyang organisasi naga hitam. Dia memiliki mata yang galak. Hancurkan untukku. Boom, boom. Bintang-bintang gelap itu seketika berjatuhan satu demi satu dengan cepat menghantam lautan jiwa Qin dan segera menciptakan sebuah gelombang besar. Akan tetapi dibandingkan dengan lautan jiwa Qin yang tak terbatas dan baknya itu seperti sedikit laut, itu tidak membuat gelombang sedikit pun. Dewa Meteor. Serangan Dewa Meteor yang dapat dengan mudah menghancurkan jiwa seorang kaisar agung puncak menjadi beberapa bagian. Tapi di sini itu hanya menyebabkan beberapa percikan kecil saja pada Qin. Itu terlihat seperti batu yang tenggelam ke dalam laut. Kenapa? Bagaimana ini bisa dilakukan? Kata nenek moyang organisasi naga hitam. Dia memiliki mata yang kusam dan ekspresi yang nampak histeris. Meskipun dia hanyalah tiruan, tapi dia tetaplah seorang kaisar dewa yang kuat. Dalam pemahamannya, bahkan lautan jiwa seorang kaisar agung puncak seperti kolam di matanya, atau paling banyak itu hanya seperti selokan sungai kecil saja. Akan tetapi lautan jiwa Qin yang menakutkan di depannya itu seperti lautan luas dan ledakan. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, tetapi itu seperti batu yang tenggelam ke dalam laut, itu langsung tertelan di lautan luas itu dan menghilang tanpa jejak. Apakah ini masih serangan jiwa dari seorang kaisar dewa? Kata Qin pada saat ini di lautan jiwanya. Suara gemuruh Qin tiba-tiba terdengar. Kamu sangat lemah. Kenapa? Kamu hanya menggelitiku? Kata Qin. Dia menghela napas sedikit kecewa. Setelah menyatu dengan alam semesta asli dan melarikan diri ke dimensi yang lebih tinggi, Qin telah melihat terlalu banyak orang yang berkuasa. Ketika dia pertama kali melihat guru Tao di dunia bawah, teror keinginan yang datang dari dimensi yang lebih tinggi memberi Qin perasaan bahwa pihak lain dapat menghapus dan memusnahkannya hanya dengan satu pikiran. Kemudian keinginan yang lolos ke jurang maut, dan dirinya juga waktu itu menyaksikan konfrontasi antara Dewa Hades dan praktisi kuat dari klan Jurang Maut. Benturan antar pemikiran spiritual mereka waktu itu bahkan membentuk badai jiwa yang dapat menghancurkan miliaran benua. Sebagai perbandingannya sekarang dengan serangan spiritual dari nenek moyang organisasi naga hitam di depannya saat ini, itu sama berdengungnya dengan nyamuk dan itu terlalu jauh.
Kincen berpikir sebelumnya serangan jiwa dari nenek moyang organisasi naga hitam mungkin bisa membawa beberapa ujian pada pertahanannya. Namun siapa yang tahu kalau serangannya itu sangatlah lemah, bahkan jika itu hanya tiruan, itu terlalu ceroboh. Itu sepertinya kuat di luar tetapi sangat rentan di dalam. Kalau hanya itu kekuatanmu, maka keluarlah, kata Kincen. Dia memikirkannya dan ledakan. Di lautan jiwanya, cahaya pedang miliaran jiwa tiba-tiba muncul. Cahaya pedang itu begitu agung sehingga menyapu seluruh dunia dalam sekejap, memusnahkan kehendak jiwa dari nenek moyang organisasi naga hitam dalam sekejap, dan hanya menyisakan sepotong kekuatan jiwa murni yang diasimilasikan oleh lautan jiwanya di langit di atas kota Nanyuan. Kemudian langit dan bumi yang semula gelap gulita tiba-tiba menjadi cerah, membuat dunia menjadi sangat cerah, dan proyeksi nenek moyang organisasi naga hitam bergoyang, jiwanya berdenyut, dan klon kaisar dewa yang menakutkan itu nampak gemetar samar seolah-olah akan runtuh. Kincen menatap nenek moyang organisasi naga hitam itu dan berkata, "Nenek moyang organisasi naga hitam, itu seranganmu? Sudah berakhir. Apakah sekarang giliranku?" "Apa Anda?" Nenek moyang organisasi naga hitam merasa ngeri ketika dia melihat Kincen menahan dua serangan utamanya, yaitu serangan fisik dan serangan jiwa. Namun pada saat ini Kincen berdiri di tempat, tiba-tiba mengangkat tangannya dan tiba-tiba meraih nenek moyang organisasi naga hitam di kehampaan dengan telapak tangannya. Itu seperti penjara berisi aturan tata ruang yang menakutkan yang langsung menyelimuti dada nenek moyang organisasi naga hitam dan berdengung. Kekuatan ruang tak kasat mata lewat seperti hantu sehingga nenek moyang organisasi naga hitam tidak mungkin untuk bisa menghindar. Dan duar. Saat berikutnya nenek moyang organisasi naga hitam merasa seolah-olah bagian dalam dadanya dicengkram oleh kekuatan yang menakutkan dengan suara letupan. Sebuah lubang besar pun muncul tepat di dadanya dan sebuah lubang tak kasat mata ditarik keluar dan ditembus langsung ke dadanya. Pada saat yang sama di tangan Kincen sumber murni kaisar dewa ada dan itu sepenuhnya ditangkap oleh Kincen. "Kamu mengambil sinar asal-usul kaisar dewaku?" kata nenek moyang organisasi naga hitam. Dia dengan cepat memperbaiki tubuhnya dengan ekspresi ngeri. Kekuatan magis macam apa ini? Mengapa asal-usul kaisar dewaku bisa diambil? Dan sekarang dia hanyalah klon proyeksi dari tubuh nenek moyang organisasi naga hitam. Jadi dia sekarang tidak memiliki hati kaisar dewa. Jika tidak, Kincen bahkan mungkin akan mengambil hati kaisar dewa pada klonnya. Tapi gumpalan asal-usul kaisar dewa ini saja juga merupakan 1/10 dari asal-usul kaisar dewa yang terkandung dalam klonnya. Itu sama saja dengan menghilangkan 1/10 asal-usul kaisar dewa yang lebih kuat daripada menghilangkan hati kaisar dewa. Kamu hanya mengambil jejak asal-usul kaisar dewaku, merepotkan, kata Kincen. Dia melihat asal-usul kaisar dewa yang tertinggal di tengah-tengahnya. Dia menyimpannya. Dan Kincen sedikit mengernyit. Jika tubuh aslinya sangat bagus, setelah hati kaisar dewa dikeluarkan, nenek moyang organisasi naga hitam mungkin hanya akan memiliki 1/10 dari tingkat kultivasinya yang tersisa. Tidak seperti sekarang yang mana dia hanya dapat mengeluarkan 1/10 dari kekuatan aslinya pada satu waktu. Itu saja, namun itu cukup untuk membayarnya beberapa kali lagi, kata Kincen. Dia tiba-tiba mengeluarkan kedua tangannya secara bersamaan dan ledakan. Dua kekuatan penangkapan yang menakutkan langsung menyelimuti dada kiri dan dada kanan nenek moyang organisasi naga hitam. Tidak, nenek moyang organisasi naga hitam tahu bahwa ada yang tidak beres dan dia buru-buru mencoba melawan. Akan tetapi sebelum dia bisa bereaksi, ada dua letupan dan lubang besar muncul di dada kiri dan dada kanannya. Dan dua sumber kaisar dewa lagi muncul, itu diambil langsung dari tubuhnya dan jatuh ke tangan Kincen. Datang lagi. Kincen menyingkirkan asal-usul kedua kaisar dewa ini. Kincen mengambil tindakan lagi dan duar. Dalam sekejap lubang hitam pekat muncul satu demi satu di tubuh nenek moyang organisasi naga hitam. Dan gumpalan asal-usul kaisar dewa dari klon tersebut dijarah lagi dan lagi. Tidak. Nenek moyang organisasi naga hitam merasa bahwa kekuatannya menghilang dengan cepat. Di saat Kincen terus menggali ke dalam hatinya. Berhenti.
kata nenek moyang organisasi naga hitam. Dia marah-marah dan buru-buru naik ke langit. Dengan raungan sungai hitam dengan niat membunuh yang tak ada habisnya langsung menyelimuti seluruh kota Naniwan dan menghentikannya. Hah, ingin kabur? Aku belum selesai denganmu, kata Kincen. Dia mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Anda? Nenek moyang organisasi naga hitam terkejut dan marah. Dia lalu meninju sungai hitam niat membunuh yang menakutkan di atas kepalanya itu. Dan tiba-tiba dia merasakan kegigihan yang tak tertandingi. Kekuatannya pulih kembali dan dia benar-benar menahan serangannya. Ledakan. Dia pun mundur dengan keras dan dia seketika terlempar jauh ribuan kaki jauhnya. Dia lalu melihat ke atas kepalanya dengan kaget dan marah dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya.